pemirsa, kita berjumpa dalam spesial event yaitu Indonesia sebagai tuan rumah sidang IPU ke-144. Interparliamentary Union atau IPU adalah organisasi internasional berskala global yang mewadahi parlemen dari berbagai negara. Nah, IPU ini didirikan pada tahun 1889 dan saat ini pemirsa, IPU sudah beranggotakan sebanyak 178 parlemen nasional dan 14 asosiasi organisasi keparlemenan. Nah, IPU ini juga punya visi dan misi yang meliputi memperkuat parlemen dan anggota parlemen dalam mempromosikan perdamaian, demokrasi, dan pembangunan berkelanjutan, serta memperjuangkan perdamaian dan kerjasama antar bangsa dan lembaga parlemen yang kuat. Nah, penyelenggaraan IPU ke-144 ini diselenggarakan di Bali dan Indonesia sebagai tuan rumahnya pemirsa. Dan nantinya juga akan kita lihat bagaimana penyelenggaraannya yang dimulai dari tanggal 20 hingga 24 Maret 2022 mendatang. Untuk bisa mengetahui lebih lengkap lagi bagaimana sih persiapan penyelenggaraan IPU ke-144, telah hadir bersama kami di sini, yaitu Ketua DPR RI sekaligus Presiden Assembly IPU ke-144. Beliau adalah Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Kita Mbak. boleh ya lepas masker dulu ya Bu? Oke, biar lebih kelihatan ya. Lebih. Ini udah jaga prokes ya. Udah jaga prokes, Ya. kita sudah antigen pemirsa yang melakukan beberapa protokol kesehatan yang perlu memang kami lakukan sebelum melakukan wawancara. Ya. Ibu Puan, sebagai seorang ketua DPR, sebagai seorang presiden Assembly IPU ke-144, bagaimana rasanya Bu? Ya, alhamdulillah Indonesia tahun 2022 ini ditunjuk sebagai ketua penyelenggara atau yang melaksanakan penyelenggaraan IPU ke-144. Ya. Tahun lalu itu ada di Spanyol, Madrid, dan tentu saja saya merasa bangga karena ya sebagai ketua penyelenggara atau yang melaksanakan penyelenggaraan IPU 144 otomatis saya kemudian menjadi presiden assembly-nya dan ketua DPR yang menjadi ketua assembly IPU-nya. Ya tentu saja secara pribadi bangga dan saya juga bangga bahwa alhamdulillah Indonesia walaupun di tengah masa pandemi Covid seperti ini kita insya Allah bisa sukses menyelenggarakan IPU 144 yang akan datang di Bali. Tapi kalau misalnya kita membandingkan dengan tahun lalu misalnya pada saat di Madrid, apa pengalaman yang Ibu dapatkan saat itu? Wah, banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan. Terus terang saja acaranya itu padat sekali dan banyak sekali pengalaman yang bisa saya dapatkan bahwa ya di situ kami bisa berinteraksi dengan ketua-ketua parlemen yang lain datang dari seluruh dunia dengan delegasi yang lain. Kemudian juga berkesempatan untuk bisa bersilaturahmi atau bertemu dengan Raja Spanyol. Kemudian ya di dalam pengalaman tersebut ya saya tentu saja insya Allah akan membawa IPU 144 ini menjadi lebih baik lah daripada yang pernah dilakukan sebelumnya. Terus pada saat ditunjuk Bu untuk menjadi presiden Assembly IPU ini gimana rasanya? Ya bangga, tapi memang itu otomatis bahwa negara penyelenggara IPU yang akan datang, ketua DPR-nya itu otomatis akan menjadi presiden Assembly-nya gitu. Ya, nah pemirsa ini informasinya sangat diperlukan ya untuk kita semua. Nah, IPU itu apa sih dan udah gitu juga apa saja yang akan dibahas di sana. Ibu melihat daripada tema besarnya. Getting to Zero, Mobilizing Parliament to Act on Climate Change. Nah, kenapa tema besar ini yang dipilih? Ya karena memang perubahan cuaca atau climate change ini sekarang kan menjadi isu yang sangat mengemuka, menjadi isu internasional selain pandemi COVID-19 ya. Dan tentu saja kita sebagai satu negara yang saat ini akan menjadi penyelenggara IPU berharap bahwa kerjasama internasional bisa kita lakukan bersama-sama dengan negara lain ya untuk bisa bagaimana mengatasi atau memitigasi climate change yang akan terjadi atau sudah terjadi dan akan terjadi di masa yang akan datang. Jangan sampai kemudian masalah climate change ini atau perubahan iklim ini
kemudian tidak bisa kita mitigasi seperti kemudian terjadi seperti pandemi COVID-19 ini, yang mana tiba-tiba kita tidak menyangka bahwa ini akan menjadi besar, ternyata hampir seluruh negara di dunia ini mengalami masalah terkait dengan virus pandemi COVID-19. Apakah nantinya juga hanya akan terfokuskan di perubahan iklim saja, Bu? Atau memang nanti ada beberapa fokus isu lainnya? Banyak agenda yang lain, salah satunya adalah agenda terkait dengan perempuan. Jadi nanti akan ada sesi Women Parliamentarian. Waktu di Madrid, saya menjadi salah satu pembicara yang kemudian bicara tentang ya bagaimana kesetaraan gender, bagaimana perempuan itu bisa mempunyai posisi dalam dunia internasional, khususnya di parlemen. Bagaimana sekarang ini kan di masa pandemi COVID-19 ini ibu-ibu yang banyak berperan, paling tidak mengurus keluarga, kemudian nakes, tenaga kesehatan, juga bagaimana ibu-ibu bekerja di UMKM untuk bisa membantu nafkah di keluarganya dan lain-lain sebagainya. Berarti nanti ini yang hadir ini banyak sekali, Bu, di sana? Targetnya memang kurang lebih 1.000 orang dari 178 negara. Itu pun sudah dikit, sudah dibatasi karena pandemi COVID ini. Biasanya menurut laporan bisa lebih dari 2.000 orang, tapi karena masih pandemi COVID kita batasi. Nah, nanti kan ini kan hanya berlangsung dari tanggal 20 hingga tanggal 24, Bu. Nah, kira-kira ada berapa isu selain misalnya climate change sama tadi keterlibatan perempuan parlemen di dunia. Nah, apakah juga memang ada lagi yang lain, Bu, yang harus juga nanti akan jadi kira-kira akan dibahas? Biasanya nanti IPU akan memberikan kisi-kisi agenda-agenda apa lagi yang akan dibahas. Sampai hari ini masih dalam tahapan diskusi, tapi tidak mungkin juga atau dimungkinkan juga kemudian akan muncul agenda-agenda tertentu yang muncul dalam masa-masa sidang. Jadi ini bisa nantinya dilihat secara fleksibel di sana. Apakah juga ada beberapa topik-topik menarik lainnya atau isu yang harus memang dibahas segera gitu ya, Bu ya. Baik pemirsa, Anda jangan kemana-mana, perbincangan kami dengan Ibu Puan Maharani akan segera kami lanjutkan. Masih di spesial event Indonesia, tuan rumah sidang IPU ke-144. Indonesia akan menjadi tuan rumah Interparliamentary Union atau IPU General Assembly ke-144 tahun 2022 yang akan diselenggarakan di Nusa Dua Bali tanggal 20 hingga 24 Maret 2022. Pada penutupan IPU General Assembly ke-143 di Madrid, Spanyol tahun lalu, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani meyakinkan seluruh delegasi sidang IPU bahwa Indonesia siap menjadi penyelenggara dengan protokol kesehatan ketat. The 144th IPU Assembly will be the second assembly after the pandemic, and we could not think of a better place to meet than in Bali. Indonesia has made great progress in tackling the pandemic. As of now, more than 87% of population in Bali has been fully vaccinated. Manfaat yang bisa diambil dari perhelatan ini adalah bangkitnya dunia pariwisata Indonesia dan masyarakat Indonesia dapat menyaksikan wakil rakyatnya menyampaikan aspirasinya ke forum global. Menyambut baik hal ini karena ini adalah momentum awal, momentum penting untuk pemulihan ekonomi, khususnya ekonomi pariwisata, dan Bali memang hampir sebagian besar, kalau nggak seluruhnya, sangat bergantung kepada sektor pariwisata. IPU General Assembly ke-144 akan mengangkat tema Getting to Zero, Mobilizing Parliament to Act on Climate Change. Memobilisasi parlemen dunia untuk beraksi di dalam persoalan climate change, karena ini menjadi masalah yang semakin hari semakin serius gitu. Sesuai dengan fungsinya antara lain membuat legislasi yang memprotek persoalan lingkungan, persoalan iklim. Mari kita dukung dan sukseskan penyelenggaraan sidang IPU ke-144 di Nusa Dua, Indonesia. Kembali bersama kami pemirsa di spesial event sidang IPU 144 Indonesia sebagai tuan rumahnya, dan masih bersama dengan Ibu Puan Maharani. Ibu, kita lanjutkan perbincangan. Ada titipan pertanyaan dari masyarakat mengatakan, Bu, sebenarnya manfaat IPU itu di Indonesia itu apa?
Yang pertama tentu saja kita bisa mengambil kepemimpinan global. IPU ini kan 178 negara dan biasanya dilakukan setiap tahun tergantung negara yang terpilih kan, bisa ditunjuk. Ini saja alhamdulillah kita kemudian bisa melaksanakan IPU 144 ini dalam situasi pandemi yang seperti ini kan. Tadinya mau maju, mau mundur, hibrid, atau kemudian Zoom saja dan lain-lain sebagainya. Tapi alhamdulillah udah kita semangat, Indonesia antusias untuk bisa melaksanakan IPU 144 ini. Artinya kan dunia internasional nantinya akan melihat Indonesia. Dan di saat itulah kita bisa menunjukkan bahwa Indonesia siap di masa pandemi ini untuk menjadi tuan rumah event internasional. Dan kalau kemudian event ini bisa berhasil, ya tentu saja kita bisa menunjukkan citra positif Indonesia ke dunia internasional bahwa Indonesia memang siap untuk bisa menerima event-event internasional lainnya dan membawa nama Indonesia dalam kepemimpinan global di bidang apapun. Nah, nanti kitanya sebagai masyarakat Indonesia, apa yang perlu kami lakukan, Bu, pada saat nantinya juga sudah ada beberapa program yang dihasilkan dari sidang IPU? Ya tentu saja apa yang akan nanti dihasilkan ya sebagai masyarakat yang tergabung dalam satu kelembagaan atau organisasi internasional lah gitu. Ya hal-hal itu tentu saja harus kita implementasikan, khususnya kalau IPU ini kan di parlemen. Artinya ya anggota DPR dengan parlemennya itu harus bisa mengimplementasikan hasil-hasil dari hasil IPU ini melalui komisi dan tentu saja BKSAP yang berkepentingan untuk bisa terus memfollow up hasil-hasil dari IPU tersebut. Jadi ya gotong royong dari semua pihak itu tentu saja dibutuhkan. Jadi ini bukan hanya satu hal seremonial, semata konferensi-konferensi membahas tapi kemudian nggak ada implementasinya. Nanti kalau misalnya memang sidang IPU ini berjalan dengan sukses, insya Allah ya Bu ya, berarti memang pasti ada dampak positif untuk Indonesia. Dampak yang nantinya akan lebih terlihat untuk Indonesia apa, Bu? Ya pasti bisa untuk jangka pendek. Tentu saja kalau kita ini berhasil secara bersama-sama kemudian melaksanakan IPU 144 ini, ya paling tidak karena ini dilaksanakan di Bali, ya pasti domestiknya akan terkena impact ekonomi kan, pariwisata lokalnya, bahkan sektor UMKM. Saya berharap seperti itu karena memang saya juga meminta untuk kita melibatkan UMKM yang ada di Bali sehingga memang nantinya delegasi yang datang itu bisa paling tidak melihat, kemudian bisa membeli, membantu dan ikut kemudian memasarkan bahkan suka dengan apa-apa yang menjadi produk Indonesia. Kemudian juga sektor mais-nya tentu saja akan terbantu juga kan sekarang ya dengan pandemi ini semua urusannya terkait dengan mais semuanya turun. Ya ini insya Allah kita bisa mulai membangkitkan semangat untuk bisa domestik dan lokal pariwisata itu bangkit kemudian lagi. Dan ini kan sebenarnya event awal di tahun 2022 ini Indonesia melakukan event internasional, konferensi internasional sebelum menuju G20 kan. G20 ini kan sudah tahun ini juga. Jadi kalau ini kita berhasil, Indonesia akan terlihat punya citra yang positif, mampu, sanggup dan antusias menjaga keamanan, menyelenggarakan event internasional. Nah biasanya kalau misalnya setelah selesai sidang IPU misalnya Bu, ada nggak sih Bu misalnya setelah sidang itu bentuknya misalnya seperti deklarasi atau seperti apa biasanya Bu? Biasanya deklarasi yang sudah disepakati oleh semua negara sebelum kita ditutup itu biasanya Presiden Assembly itu akan menanyakan dan kemudian Presiden IPU-nya akan menanyakan apakah ada negara yang tidak setuju dengan hasil-hasil yang disampaikan. Walaupun hasil itu sudah menjadi satu kesepakatan teknis lah, jadi kita dalam konferensi atau sidang tersebut hanya menyatakan persetujuannya, walaupun kadangkala ada juga negara yang tidak menyetujui kemudian memberikan catatan, yaitu dimungkinkan juga. Namun kalau kemudian dalam pengambilan suara atau deklarasi tersebut mayoritas dari negara-negara tersebut sudah menyepakati, ya berarti itu kita nyatakan deklarasi tersebut atau pernyataan persetujuan semua negara dianggap sudah setuju. Nah, apakah juga nanti di situ juga ditentukan Bu untuk masalah tuan rumah selanjutnya juga di situ? Iya, dia akan ditentukan di situ juga. Dan dari suara terbanyak juga. Dari suara terbanyak juga. Oh, berarti kita harus bangga ya Bu bahwa Indonesia tahun ini dipilih. Biasanya belum ditentukan negara yang mana, tapi akan ada negara yang mengusulkan bahwa bersedia untuk menjadi penyelenggara IPU selanjutnya. Nanti kan akan ada mekanisme dan syarat-syarat yang harus ditentukan. Kemudian jika memang disetujui pada saat yang akan datang akan diumumkan siapa kemudian penyelenggara selanjutnya.
Indonesia ditunjuk atau mengusulkan, Bu? Kita waktu itu kan memang ada kekosongan karena situasi pandemi. Jadi Iya, Bu. kemudian Indonesia salah satu negara yang mengusulkan untuk menjadi tuan rumah Wah, penyelenggara IPU. hebat. Bu, saya masyarakat Indonesia sangat bangga, Bu, bahwa memang Indonesia mengusulkan dan berani Kan untuk waktu menjadi itu tuan juga rumah. belum ada pandemi COVID ya. Jadi waktu Ya. saya diminta, waktu itu saya udah jadi ketua DPR, kemudian Bu. diusulkan gimana kalau Indonesia kemudian menjadi ketua penyelenggara. Ya karena saya ngelihat tidak ada masalah ya saya kemudian kalau kita bisa kemudian mengusulkan Indonesia menjadi ketua penyelenggara ya akan baik. Ya ternyata kemudian diterima tapi kemudian COVID. Justru itu COVID ini menjadi tantangan tersendiri. Tantangan tersendiri pemirsa, tapi dipimpin oleh seorang perempuan. Anda jangan kemana-mana, masih bersama kami di spesial event Indonesia Tuan Rumah Sidang IPU ke-144. Indonesia akan menjadi tuan rumah Interparliamentary Union atau IPU General Assembly ke-144 tahun 2022 yang akan diselenggarakan di Nusa Dua Bali tanggal 20 hingga 24 Maret 2022. Pada penutupan IPU General Assembly ke-143 di Madrid, Spanyol tahun lalu, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani meyakinkan seluruh delegasi sidang IPU bahwa Indonesia siap menjadi penyelenggara dengan protokol kesehatan ketat. The 144th IPU Assembly will be the second assembly after the pandemic, and we could not think of a better place to meet than in Bali. Indonesia has made great progress in tackling the pandemic. As of now, more than 87% of population in Bali has been fully vaccinated. Manfaat yang bisa diambil dari perhelatan ini adalah bangkitnya dunia pariwisata Indonesia dan masyarakat Indonesia dapat menyaksikan wakil rakyatnya menyampaikan aspirasinya ke forum global. Menyambut baik hal ini karena ini adalah momentum awal, momentum penting untuk pemulihan ekonomi, khususnya ekonomi pariwisata, dan Bali memang hampir sebagian besar kalau nggak seluruhnya sangat bergantung kepada sektor pariwisata. IPU General Assembly ke-144 akan mengangkat tema Getting to Zero, Mobilizing Parliament to Act on Climate Change. Memobilisasi parlemen dunia untuk beraksi di dalam persoalan climate change karena ini menjadi masalah yang semakin hari semakin serius gitu. Sesuai dengan fungsinya antara lain membuat legislasi yang memprotek persoalan lingkungan, persoalan iklim. Mari kita dukung dan sukseskan penyelenggaraan sidang IPU ke-144 di Nusa Dua, Indonesia. Pemirsa, tentunya berbagai persiapan sudah dilakukan oleh DPR RI. Nah, ini dengan berkoordinasi dengan berbagai kementerian lembaga. Salah satunya nih ya pemirsa, ada dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, bahkan BNPB Satgas Covid Nasional. Dan saya masih bersama dengan Ibu Puan Maharani. Ibu Puan, kalau bicara masalah lokasi, kenapa Bali yang dipilih? Ya awalnya memang saya juga berpikir di mana ya kira-kira, bahkan kemudian sempat muncul apakah kita di Sumatera Ya. ataukah kemudian ada di Jakarta aja atau ada di wilayah provinsi lain. Namun kemudian dengan situasi pandemi COVID seperti ini saya kemudian berdiskusi dan kemudian memutuskan bahwa sepertinya yang cukup siap untuk melaksanakan event internasional itu Bali, karena kan memang sudah biasa untuk melaksanakan event-event internasional. Kalau kita pindahkan ke tempat lain, kekhawatirannya provinsi tersebut tidak siap karena ya kendala-kendala ya transportasi kan seperti kita sama-sama ketahui sejak pandemi COVID-19 ini kan nggak semua pesawat tuh terbang ke semua provinsi, misalnya ada keterbatasan pesawat dan lain-lain sebagainya. Juga kemudian bagaimana waktu itu kita masih ada masa karantina lah, harus karantinanya berapa hari dan lain-lain sebagainya, bahkan bubble system lah dan lain-lain sebagainya. Jadi saya berharap insya Allah kalau di Bali akan lebih siap karena memang biasa Bali sering mengadakan event internasional sebelum masa pandemi COVID.
Kalau misalnya saya juga pribadi melihat Ibu ini sudah berapa kali pulang pergi ke Bali Ya. untuk mengecek semua persiapan. Persiapan terkininya saat Ya. ini sudah sampai mana, Bu? Sampai alhamdulillah minggu lalu rapat terakhir yang di Jakarta, kesiapannya itu ya saya bisa nyatakan 90% siap lah. Bahkan sudah ada kurang lebih 84 negara yang menyatakan kesiapannya untuk hadir. Bahkan sudah ada beberapa negara yang menyampaikan akan datang ketua DPR-nya untuk hadir di IPU. Dan alhamdulillah lagi bahwa semenjak tanggal 7 Maret yang lalu kan dinyatakan bahwa kita tidak perlu karantina kalau kemudian datang Ya. ke Bali. Iya. Nah mungkin ke depan ini saya akan melakukan rapat terakhir, koordinasi terakhir di minggu depan yang akan datang sebelum tanggal 20 akan ada pembukaan. Kemungkinan akan masih datang lagi delegasi yang lain untuk menambah kehadirannya dari 178 negara, karena yaitu yang menjadi salah satu kendala mereka itu berpikir mungkin untuk datang. Ya bayangkan saja konferensinya itu cuma 5 hari, tapi karantinanya itu waktu itu kan 3 hari, 7 hari, masa harus dikarantina kemudian baru ikut konferensi. Jadi ya mungkin banyak tersita waktu yang tidak efisien, efektif lah gitu. Nah ini saya tunggu kira-kira berapa negara yang akan pasti hadir. Nah, bagaimana dengan kondisi protokol kesehatan yang akan diberlakukan di sana Ya. berarti, Bu? Dengan kondisi misalnya sampai saat ini sudah 84 parlemen Ya. dari berbagai negara. Ya dengan tidak adanya karantina sesuai dengan keputusan pemerintah bahwa mulai tanggal 7 Maret itu tidak ada karantina, artinya semua yang datang ke Bali, apakah itu langsung dari negara bersangkutan langsung ke Bali ataupun tiba di Jakarta, itu nanti akan dilakukan PCR dulu. PCR begitu kedatangan 1 jam insya Allah akan selesai, yang mana insya Allah semuanya negatif, jadi langsung bisa ikut dalam acara IPU. Dan saya nggak mengharapkan ada yang positif. Kalau ada yang positif pun tentu saja akan kita follow up untuk bisa mendapatkan perawatan atau tempat isoman yang sesuai dengan harapan mereka. Oh, sudah diantisipasi ya, Udah, Bu ya. kita Kalau ada yang terkena atau terpapar COVID-19 nanti ada Sudah lokasi kita tertentu. antisipasi untuk ada satu tempat isoman kalau memang tidak bergejala. Namun kalau bergejala pun kita sudah siapkan rumah sakit rujukan untuk segera dibawa untuk mendapatkan perawatan. Jadi ya insya Allah kita tetap jaga prokes. Ya ini internasional, eventnya harus berjalan dengan baik, cuman kita juga harus jaga Indonesia. Jadi prokes tetap kita jalankan. Nah, kenapa yang dipilih misalnya lokasinya Nusa Dua, Bu? Ya pertama Nusa Dua tadinya karena kita masih berpikir bahwa akan ada sistem bubble, akan ada karantina dan lain-lain sebagainya. Itu Nusa Dua itu kan tempatnya cukup luas, besar, biasa melaksanakan event-event internasional plus sudah ada fasilitasnya. Jadi kalaupun harus ada bubble system, tadinya kami berpikir bahwa ya di Nusa Dua orang tidak terlalu seperti dikucilkan lah, karena masih bisa jalan-jalan, ada laut, kita punya keindahan laut, masih bisa jalan kaki olahraga dan lain-lain sebagainya, tidak seperti dikurung dalam satu tempat atau hotel saja, tapi masih bisa tetap berinteraksi di tempat yang dibatasi. Tapi alhamdulillah dengan tidak adanya karantina dan bubble system, ya ini juga mudah-mudahan ikut membantu lokal pariwisata dan ekonomi domestik. Nanti kalau misalnya masyarakat setempat mau lihat atau misalnya mau berkunjung atau misalnya ya bagaimana lebih dekat dengan para delegate, itu bisa, Bu? Itu diperbolehkan, hanya memang kita batasi. Ya pastinya keamanannya akan lebih diperketat. Kemudian protokol kesehatan juga tetap harus tetap dijaga. Wah, masyarakat berarti bisa lihat kalau misalnya memang mau datang ke sana, tapi dengan ada beberapa peraturan yang harus diikuti, harus ada ya, Bu, persyaratan dan ketentuan-ketentuan. Lo nggak bisa seenaknya keluar masuk. Itu kita kan juga harus menjaga, ya selain protokol kesehatan juga menjaga keamanan dan kenyamanan. Nah, berarti menutup perbincangan kita pada saat ini, Ibu, apa pesan untuk dari Ibu untuk masyarakat Indonesia yang mungkin kalau tidak tinggal di Bali kan kita hanya bisa menyaksikan lewat media televisi, tapi tetap bisa ikut mendukung dan memberikan semangat agar ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses.
Mari kita sama-sama bergotong royong mensukseskan IPU ke-144 di Bali tanggal 20 sampai 24 Maret yang akan datang. Ini adalah event internasional di mana kepemimpinan global Indonesia akan dilihat oleh dunia internasional dan bagaimana kemudian citra Indonesia bisa diterima secara positif oleh publik internasional adalah karena gotong royong kita sebagai masyarakat Indonesia. Ayo kita antusias melaksanakan IPU ke-144 di Bali. Ayo kita bersama-sama pemirsa untuk tetap memberikan semangat dan dukungannya besar agar IPU berjalan dengan lancar dan sukses. Amin ya Bu. Amin. Terima kasih Ibu perbincangan pada hari ini pemirsa. Dengan demikian selesai sudah perbincangan saya dengan Ibu Puan Maharani dalam spesial event Indonesia tuan rumah sidang IPU ke-144. Saya Yusri Hayanti, sampai jumpa. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia didaulat menjadi tuan rumah sidang Interparliamentary Union atau IPU ke-144 pada tanggal 20 hingga 24 Maret 2022 di Nusa Dua Bali. Sidang Dwi Tahunan IPU atau yang dikenal dengan IPU Assembly merupakan satu-satunya forum global yang mengumpulkan anggota parlemen dari seluruh dunia untuk membahas dan mendorong berbagai agenda internasional yang menjadi kepentingan bersama. IPU bekerja sama untuk terus mendorong berbagai isu penting di dunia, di antaranya perdamaian, demokrasi, hak asasi manusia, kesetaraan gender, pemberdayaan pemuda, dan pembangunan berkelanjutan melalui dialog politik, kerjasama, dan aksi parlemen. IPU kini memiliki 178 anggota lembaga parlemen dan 14 anggota asosiasi. DPR RI bergabung secara resmi dengan IPU sejak tahun 1959. Kemudian rutin mengirimkan delegasinya ke konferensi-konferensi IPU pada tahun 1976. Delegasi DPR dikenal aktif berpartisipasi dan secara berkelanjutan memberikan sumbangsih peranannya dalam IPU. Bahkan Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah sidang IPU di tahun 2007 lalu. Sidang IPU ke-144 di Nusa Dua Bali mengambil tema Getting to Zero Mobilizing Parliament to Act on Climate Change. Tujuan besar dalam sidang kali ini adalah mendorong agar anggota parlemen di seluruh dunia bersuara bulat dalam mengambil aksi untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan di dunia ini. Kenaikan suhu bumi mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Beberapa contoh dampak negatif perubahan iklim adalah gagal panen, cuaca ekstrim, hingga meningkatnya wabah penyakit. Memobilisasi parlemen dunia untuk beraksi di dalam persoalan climate change karena ini menjadi masalah yang semakin hari semakin serius gitu. Dan parlemen dalam hal ini kan kalau mempunyai awareness terhadap ini tentu sesuai dengan fungsinya antara lain membuat legislasi yang memprotek persoalan lingkungan, persoalan iklim, apa yang menjadi runutan dari Paris Agreement tempoh hari. Tentu menyambut baik hal ini karena ini adalah momentum awal, momentum penting untuk pemulihan ekonomi, khususnya ekonomi pariwisata, dan Bali memang hampir sebagian besar kalau nggak seluruhnya sangat bergantung kepada sektor pariwisata. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengundang para anggota IPU untuk hadir di Bali. The 144th IPU Assembly will be the second assembly after the pandemic, and we could not think of a better place to meet than in Bali. Indonesia has made great progress in tackling the pandemic. As of now, more than 87% of population in Bali has been fully vaccinated.
Puan menyebut Bali sebagai tempat aman untuk pelaksanaan sidang umum IPU karena tingkat vaksinasi COVID-19 di Bali telah mencapai 87% dari jumlah penduduk. Ketua DPR RI menegaskan sidang IPU ke-144 harus mengirim pesan kuat bahwa parlemen selalu siap menjadi bagian dari solusi untuk memecahkan tantangan besar yang dihadapi dalam isu permasalahan global. Mari kita dukung dan sukseskan penyelenggaraan sidang IPU ke-144 di Nusa Dua, Indonesia.